Saya cuma mau minta pendapat Anda saja, yang lain bagaimana? Saya lemes, benar-benar lemes saya ini. Apakah begini perjuangan suci katanya, perjuangan Papua Merdeka? Artinya begini, Papua itu rata-rata Kristen loh. Kalau Sebi bilang nggak bawa-bawa agama, saya nggak tahu. Sebi beragama atau tidak, saya nggak ngerti ya. Kalau mau masuk, masuk lagi Sebi. Ya, tapi kalau Anda bilang tidak bawa-bawa agama, berarti Anda tidak beragama. Kalau Anda tidak beragama, ya ada pantas perbuatan seperti ini. Kalau Anda pejuang, tapi Anda Kristen juga masih punya rasa kemanusiaan dong, mestinya. Lalu Anda bilang, loh kita diperlakukan 60 tahun. Lalu Anda harus membalas kejahatan dengan yang lebih jahat lagi. Ya terserah Anda. Bagaimana tafsiran Anda, ya terserahlah. Saya mau ajak bicara dulu Pak. Pak Heng Rumbewa, silakan Pak Heng. Selamat malam Pak. Saya diminta sebagai atau ditunjuk sebagai penasehat, dan ini kita semua sayangkan, tapi terima kasih Pak Jeffrey sendiri sudah jelaskan tadi. Itu pendekatan yang menurut hukum internasional tidak dikehendaki itu. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan sama sekali. Sayang, yang kita sayangkan Pak Bishop, seperti Pak Bishop sudah dengar tadi, saudara-saudara kami pun, ada keponakan saya, mereka yang bekerja untuk pemasangan itu tower pemancar Telkom umpamanya ya. Saya katakan, saya nasihatkan mereka, karena mereka bertugas di Jayapura. Kalau ada tawaran ke wilayah-wilayah rawan, jangan ke sana. Dibayar 1 miliar, 2 miliar pun jangan ke sana, karena bukan saja mereka sebagai orang Papua, tapi kalau ikut perusahaan ke sana, ya dicap sebagai mata-mata dan akhirnya jadi korban, karena itu wilayah restricted atau wilayah terlarang. Mereka menderita di lapangan. Tadi Bapak lihat sendiri, itu senjata buatan itu dari pipa, itu bukan, itu homemade gun itu. Jadi dengan keterbatasan yang ada, mereka menggunakan hukum rimba. Dan hukum rimba ini tentu Bapak sendiri, bahkan Saudara Jeffrey tadi jelaskan, tidak ada kaitan dengan kemanusiaan ataupun hukum agama. Dan syukur karena beliau sendiri menjelaskan itu. Dan Bapak lihat umpamanya pembunuhan yang terjadi di Afrika Selatan itu, di wilayah mana, 2 suku yang saling membantai itu. Ada yang sudah melarikan diri dan bersembunyi di Prancis, karena itu mereka berbahasa Prancis. Saya lupa wilayahnya. Tapi pernah saya ketemu seorang hakim dari sana. Orang ini dia perintah untuk membunuh setiap anggota yang bukan dari sukunya. Dia bersembunyi diam-diam di Prancis. Baru-baru saja, sekitar 2 bulan lalu, dikejar oleh PBB dan akhirnya sekarang sudah ditangkap dan diadili. Jadi ini revolusi. Sebab akibatnya suatu ketika seandainya Papua merdeka, ya jelas Saudara Jeffrey, bukan Jeffrey, Sebi sudah terangkan, mati pun kami tidak pusing. Jadi susah sekali untuk kita pahami, karena memang berulang kali sudah disampaikan, jangan datang. Sama saja juga dengan dulu di perbatasan ini yang sekarang ke Vanimo sudah lancar. Setiap kali kami mau pergi berbelanja di sana, kalau tentara datang, kami dibentak-bentak, bahkan ditembak juga. Dan harus pulang. Jadi itu restricted area. Dan sangat menyedihkan, tapi itu seperti tadi disampaikan Saudara Sebi Sambom, sudah dibilang, ya jangan bermain dengan api.
Jadi kalau datang ke sana, pembantaian ini terjadi dan ini menyayangkan. Saya lihat seperti tadi dikasih komentar oleh saudara dari Timor Leste itu. Setelah Timur merdeka, saya sendiri hadir di sana. Ada saudara-saudara kita dari Jawa yang tinggal di sekitar masjid di Timor Leste, di ibu kota, Masjid Dili. Masjid yang besar sekali. Orang-orang Makassar dengan Jawa ini, mereka orang Muslim juga. Mereka tidak mau pulang dan tinggal di situ. Dan dijamin oleh orang-orang Timor Leste dan tinggal di sana. Bukan itu saja. Dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka, saudara Setrum Korem umpamanya, waktu menyerang para penggergaji kayu di sekitar perbatasan Papua Nugini, dia menangkap sejumlah orang Makassar. Dan dia justru jadikan anak angkat karena mereka ikut dan tinggal di Port Moresby, ikut berjuang hingga hari ini. Jadi nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi. Jadi langkah yang diambil dari setiap pemimpin dan wilayah yang berbeda, ya terjadi keganasan yang seperti sekarang kita lihat ini. Coba kita dengar dari saudara-saudara lain. Terima kasih. Baik, baik Pak. Terima kasih, ini Pak Sebi sudah masuk lagi. Pak Sebi, tadi terputus, Anda terhilang karena mungkin ini di close cam aja Pak Sebi supaya suaranya jelas. Karena berat mungkin soal sinyal. Kameranya dimatikan saja, kamera Bapak, tapi cukup suara yang kayak tadi aja Pak Sebi. Silakan Pak. Jadi kita mau juga mendengar lebih lanjut. Kalau memang sudah tidak ada kompromi sama sekali, siapapun itu masuk akan dibantai, dan itu kebijakan perjuangan Anda, yang mau bilang apa? Silakan Anda jelaskan Pak. Pak Sebi. Halo, Pak Sebi belum buka. Unmute dulu Pak Sebi, unmute. Anda buka dulu mic-nya. Baru bisa bicara. Unmute Pak. Saya nggak bisa lakukan ini di sini. Halo? Ya. Waduh, hilang lagi Pak Sebi. Memang masalah sih. Oke, saya masukin dulu yang baru deh. Pak West Papua, selamat malam Pak West Papua. Shalom. Unmute Pak, unmute. Salam, selamat malam. Selamat malam Pak, Semua di silakan. dalam, ya saya hanya terangkan mengenai penyampaian yang sudah disampaikan TPN PBOPM toh. Sampaikan bahwa tidak boleh masuk wilayah perang. Itu informasi pemberitahuan itu sudah disampaikan sebelum semua ini terjadi, itu selalu disampaikan. Terus yang tadi katakan bahwa ada potong kepala manusia, itu dan juga saya sampaikan juga. Ini tandanya saudara-saudara pendatang ini tidak boleh masuk. Karena kami sudah lakukan hukum perang di sini. Daerah yang berbasis mau perang begitu. Tapi ya kesalahan di sini saya lihat itu dari media Indonesia ini tidak bisa, pemberitaan begitu tidak bisa disampaikan ke seluruh umum. Kalau mungkin Papua orang ya dengar ikuti, oh ya ada begini, tapi yang di luar ini orang tidak tahu. Mungkin itu yang media-media di Indonesia ini dia agak tidak bisa terbuka. Atau orang mau terbuka juga tapi takut intel nanti interogasi atau cari tahu ini siapa macam begitu. Maka Ya, info itu mungkin tidak terlalu terbuka. Begitu. pertanyaan untuk Anda Pak West Papua. Oke lah kalau sudah pernah diumumkan, tapi pertanyaan saya kan dari awal. Apakah pengumuman itu dengan rilis resmi dan ke media mana saja yang dapat kredibel menyampaikan pesan penting itu? Ya, dan apakah kita bisa menganggapkan semuanya sama aja, mengeneralisasi bahwa pokoknya sudah disebarkan, orang mau tahu atau tidak tahu, yang penting kami sebarkan, jadi semua masuk beresiko, mati saja gitu loh, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, apakah itu adil Pak? Kita mengeneralisasi semua orang pasti sudah harus dengar. Terus kedua,
Kalau toh mereka tidak dengar, mestinya kepolisian itu mendapatkan berita rilis begitu. Apakah rilisnya mereka ini TPN PBOPM sudah disampaikan ke pemerintah daerah, kepada polisi, TNI, supaya kalau terjadi kebocoran, ada saja orang masuk, tidak diperingatkan oleh pemerintah, tidak diperingatkan oleh polisi, maka yang bisa dipersalahkan adalah polisi dan pemerintah. Kenapa tidak memberitahukan masyarakatnya ketika nanti ada persidangan internasional dan seterusnya? Ya, ya jadi atau pasang pelang merek besar-besar gitu loh Pak. Bagaimana pendapat Anda BES Papua? Ya, ini ya saya ikuti dan kami Papua ikuti. Indonesia ini ada masalah, tapi dia di publik itu dia kasih tidak apa-apa, kita ini baik-baik, aman-aman, tidak ada apa-apa. Jadi tidak pernah serius. Sedangkan Papua ini bicara serius terus. Dan memang serius. Bukan main-main, bukan tipu-tipu, atau jangan anggap diremeh begitu. Tapi yang terbangun, konsep yang terbangun di Republik ini, tidak apa-apa, tidak ada masalah, semua baik-baik, sudah aman. Nah itu yang pakai. Lagi jadi masyarakat yang tidak tahu informasi, dia bilang, pemerintah aman, atau keamanan terjamin. Tentara polisi juga, tidak apa-apa kamu jalan saja, ini tanah Indonesia. Macam-macam begitu. Akhirnya tidak bisa ditanggapi serius begitu. Orang Papua di sini maksud begini, tidak bisa ditanggapi serius. Nanti sudah terjadi, oh ya betul, begitu. Terus ada masyarakat juga yang disuruh pulang. Kita kasih waktu 2-3 hari. Kamu segera singkirkan tempat ini. Itu sempat dong dengar dan dong keluar. Jadi aman, begitu. Maksud saya begitu Pak. Sebi dan kawan-kawan. Itu sudah pernah lakukan di lapangan. Mestinya kepada semua orang kasih gitu Pak. Kalau mereka dikasih begitu, saya yakin mereka tidak ada yang tinggal Pak. Walaupun polisi bilang aman, tapi kalau TPNPB datang baik-baik dan bicara, kamu pulang semua, jangan di sini. Karena ini kalau kalian di sini, nanti kami bunuh. Dan pasti mereka pergi Pak. Begitu. Tapi kalau tanpa pemberitahuan, kalau mereka tidak tahu bagaimana? Jadi waktu yang penangkapan pilot itu, sebelumnya pernah begitu masuk dan ada kerja apa di situ, bilang kamu pindah dari sini, kamu keluar. Kita kasih waktu 1-2 hari. Saya tidak tahu dong kasih waktu berapa hari. Intinya besok kamu sudah tidak ada di sini. Dan memang dong keluar. Begitu, itu berapa kali ada begitu-begitu juga. Tapi yang ini bagaimana? Ada informasi nggak Pak? Ini berapa puluh orang yang ditangkap sekarang ini? Jadi yang sekarang pemikiran TPN PBOPM ini kepala batu masuk. Ini orang ini jangan sampai intel. Jangan sampai mata-mata. Makanya kan mesti diklarifikasi dong. Berarti kan mesti diklarifikasi, ditanyain Pak. Kalau mereka mengaku tidak, ya jangan dibunuh. Kalau mereka dilepaskan aja Pak. Dan diancam, jangan lagi masuk. Kalau masuk saya bunuh. Kan mestinya begitu Pak. Kalau bicara masih ada rasa kemanusiaan. Oke, koma dulu Pak. Pak Nimrod silakan. Selamat malam Pak Nimrod. Selamat malam Bishop. Terima kasih buat. Pak Nimrod silakan. Selamat malam Pak Nimrod. Ya, Bishop terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Malam silakan Pak. Ya Bishop, satu saya berterima kasih karena hari ini Kakak Sebi sudah masuk. Oh ya. Jadi Bishop saya berpikir soal yang kemarin kita bilang kemanusiaan ya, itu saya pikir begini, apa yang tadi Kakak Sebi bicara itu bagian pemikiran dari mereka, cuman kami tetap mengedepankan kemanusiaan. Hal-hal yang memang menyangkut tentang kemanusiaan dan tindakan yang melanggar hak manusia itu harus kita belah. Jadi saya melihat dari perspektif kemanusiaan dan itu sudah terlalu berlebihan kemarin. Jadi saya pikir begini, yang harus memberikan jawaban itu Kakak Sebi, karena di sana mereka
ada lagi kita dengar bahwa Kakak Sebi punya nama disebut. Jadi kita minta tolong untuk jawabannya tidak harus begitu. Memang kami tahu bahwa sudah beberapa kali dari 2021 bulan Mei itu sudah mengeluarkan bahwa setiap masyarakat pendatang tidak boleh ada di wilayah perang. Kami paham soal itu, tapi ini bukan terjadi buat masyarakat pendatang, ini terjadi buat masyarakat lokal. Jadi kami yang berbicara tentang hak-hak pribumi itu, kami merasa bahwa itu sangat tindakan yang tidak terhormat. Jadi dari pihak TPNPB yang memegang senjata, ini yang tidak memegang senjata yang di ini. Jadi kami minta bahwa jawaban seperti itu tidak boleh ada. Kakak Sebi tolong ini sedikit memberikan jawaban yang pasti bahwa ini siapa mereka. Enggak, bagi Sebi Sambo dia sudah jelaskan tadi, tidak pandang bulu dan tidak ada kompromi. Pokoknya masuk mati, bunuh, potong kepala. Mau dia hitam, putih, hajar. Sampai Papua merdeka, dia akan lakukan itu terus, bahkan bakar semua kota. Coba. Tidak bisa seperti itu, karena kemanusiaan ini melibatkan hukum internasional. Yang kita butuh supaya orang Papua tidak boleh berkurang, butuh supaya orang Papua tetap hidup nyaman di atas tanahnya, harus menggunakan cara-cara yang baik. Jadi Kakak Sebi, saya minta maaf sekali, saya tidak dukung 100% pembicaraan hari ini, karena tidak melibatkan rasa kemanusiaan. Saya tidak tahu itu dari pihak mana, yang penting hari ini kami yang bertugas sebagai kemanusiaan, aktivis kemanusiaan, minta rasa adil dari setiap siapa saja yang memegang senjata hari ini berbicara di hutan, di mana saja, termasuk TNI Polri juga. Jadi kami minta supaya itu ditransformasi secara baik, bahasa yang memang bisa, bahwa ini mereka dari mana, harus dijelaskan secara rinci. Iya, jadi bahkan kan saya bilang, kalau paham masalah hukum humaniter, mestinya itu kombatan dengan kombatan, tentara Ya, dengan tentara. Kalau masyarakat sipil, apalagi mereka sudah tidak bersenjata, apalagi mereka sudah ditawan, Pak, masa sudah ditawan, tidak berdaya, tidak bersenjata, tidak melawan, lalu tetap dibantai. Ini apa ini? Pejuang apaan kalau begini? Pak Bram? Suara saya kedengaran nggak ya? Pak Nimrod, coba lanjut, Pak. Ya, Pak Bishop, selamat malam. Baik, Shalom. Aduh, oh sudah. Pak Nimrod, sebentar, koma dulu Pak Nimrod. Silakan, Pak Bram. Agak terlambat. Ya. Ya, puji Tuhan Pak Bishop, saya bisa masuk. Ya, berulang kali saya mencoba dan saya bisa masuk dalam room dialog. Diskusi. Ya, Pak Bishop, izin. Semua yang ada di dalam room dialog, diskusi yang saya hormati dan semua di chat live yang saya kasihi, saya pernah katakan Pak Bishop bahwa Papua tidak akan pernah damai kalau berada di dalam dua kutub yang saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Papua Merdeka harga mati dan NKRI Merah Putih harga mati. Ini soal yang memang sangat rumit di Papua. Dan hal ini perlu diselesaikan dengan baik dan damai untuk menciptakan keadilan bagi Papua, hidup damai dan sejahtera. Memang benar sangat sedih Pak Bishop, terus terang sangat sedih dari nilai-nilai kemanusiaan. Kita melihat ketika dirilis tadi siang ya tadi pagi bahwa kejadian yang terjadi di Borowai, kemudian di hari Sabtu ada tukang bakso yang juga dibantai oleh orang yang tak dikenal. Ini kan hal-hal yang terjadi di tanah Papua yang memang seperti yang tadi kita sudah dengar penjelasan dari Tuan Sebi Sambon, juru bicara TPN-OPM. Nah, argumentasi dari Tuan Jeffrey dengan peringatan-peringatan yang memang mereka sudah sampaikan sejak tahun 2020, 2021 dan terus mereka sampaikan, memang banyak sampai di pesan itu bisa sampai kepada orang yang bisa mendengar, tetapi juga pesan itu ada yang tidak
tidak sampai kepada orang yang tidak mengetahuinya. Sehingga misalnya orang-orang yang tadi yang kita lihat sangat sedih sekali, mereka dibantai seperti itu, kemungkinan pesan itu tidak sampai di mereka. Tetapi ya, karena komitmen dari TPN OPM seperti begitu, jangan ada orang yang pergi untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam di wilayah-wilayah yang konflik seperti tadi Bung Sebi sudah sampaikan. Ini memang sesuatu yang, waduh, dari nilai-nilai kemanusiaan kita memang rasa terpukul dengan kejadian-kejadian seperti ini. Namun apa mau dikata, karena memang situasi Papua saat ini berada di dua kutub yang saling bertentangan. Nah, saya sulit untuk bisa menyatakan bahwa TPN OPM melakukan perbuatan itu sangat keliru atau tidak manusiawi. Saya sendiri tidak bisa katakan seperti itu. Tetapi berharap bahwa kejadian-kejadian macam begini jangan sampai terjadi. Tidak boleh lagi menumpahkan darah dan air mata yang tercurah di tanah Papua seperti ini. Nah, oleh sebab itu perlu adanya kemauan kuat dari pemerintah Indonesia untuk marilah kita diskusi tentang Papua. Ini persoalan ada hak orang Papua di situ, tetapi juga ada keinginan pemerintah Indonesia di bagian yang lain, sehingga Papua tidak akan pernah damai. Tapi saya berharap bahwa ini mungkin yang terakhir kali. Jangan lagi ada korban yang berjatuhan kepada saudara-saudara yang dari luar Papua. Ini kejadian ini menjadi peringatan bagi kita sekalian supaya jangan sampai pergi ke wilayah-wilayah konflik yang telah disampaikan hari malam ini dan sudah sejak lama oleh TPN OPM. Kejadian ini bukan kejadian yang baru, Pak Bishop. Di Borowai juga hal yang sama beberapa bulan yang lalu kan ya kita juga dipertontonkan dengan situasi yang justru jauh lebih mengerikan. Sehingga ini hal-hal ini tidak boleh terjadi kepada saudara-saudara kita yang dari luar Papua yang datang untuk mengadu nasib dengan mengelola sumber daya alam, baik kayu atau emas di wilayah-wilayah yang konflik, ini sebaiknya menghindari. Tapi ada catatan hal penting, Pak Bishop. Terus terang saja saya katakan, biasa memang kita mau bilang spionase ataupun tidak, tetapi kejadian itu kita pun di kota mengalaminya. Misalnya saja kita di kota, kalau ada kejadian-kejadian begitu, pasti ada tukang bersih AC, ada tukang perbaiki kompor, ada tukang jual pakaian tiba-tiba datang dan ya pantau-pantau situasi. Itu hal yang selalu kami hadapi di kota. Saya biasa kalau langsung seperti itu saya panggil mereka. Saya tahulah. Saya biasa panggil mereka dan saya bilang di sini aman, tenang saja, tidak usah. Tapi saya menghargai tugas dan tanggung jawab sebagai seorang. Mereka juga akhirnya memahami. Saya biasa pendekatan panggil mereka baik-baik dan saya katakan tidak. Aman, pokoknya daerah ini aman. Percaya, saya akan menjaga daerah ini aman. Nah, kondisi model-model macam begini itu juga dihadapi oleh teman-teman di daerah lain. Sehingga walaupun ada orang yang tidak seperti begitu, tetapi karena pemahaman itu sudah tertanam di imajinasi para pejuang yang militeristik, di daerah-daerah yang memang jauh daripada pantauan keamanan, jauh daripada security untuk mengamankan diri sendiri, waduh ini sangat riskan sekali. Kita bisa melihat bagaimana mereka akhirnya dikumpulkan dan dibantai seperti itu. Ini sesuatu yang bagi saya semoga ini tidak boleh terjadi lagi dalam di wilayah-wilayah yang tadi. Ini menjadi peringatan juga untuk kita semua ini.
Pak Bishop, di beberapa daerah di Papua itu memang potensi sumber daya alam sangat besar, terutama emas. Dikali-kali di sekitar gunung-gunung dan sekitar lokasi tambang dari Manokwari sampai perbatasan ke Timika dan perbatasan di situ, itu memang daerah-daerah yang kaya dengan sumber daya mineral, terutama emas. Oleh sebab itu memang memiliki daya tarik bagi saudara-saudara kita untuk melakukan eksploitasi tambang rakyat ilegalis secara manual. Dan ini pasti saudara-saudara saya yang dari Sangir ke Laut, dari ini mereka memang pelaku-pelaku tambang, dan ini kejadian yang mereka harus hadapi dengan cara-cara yang seperti ini. Berharap ini terakhir untuk kita, dan berharap juga persoalan Papua harus diselesaikan dengan cara-cara yang manusiawi, dan juga hak-hak orang Papua dalam perjuangan ini harus dibicarakan tuntas dengan negara Indonesia. Kalau kita tetap memelihara keinginan di antara hak orang Papua, saya selalu bicara begini, maka dua kutub ini selalu berbenturan dan pasti akan menelan korban jiwa yang tidak pernah berhenti di tanah Papua. Saya pikir dengan sekarang kekuatan TPN OPM yang memiliki seperangkat alat tempur baik secara manual maupun teknologi, dan mereka semakin memiliki komitmen untuk berjuang dengan cara-cara militeristik untuk memperjuangkan hak kemerdekaan Papua, ini akan kita dirundung duka dengan korban-korban jiwa yang tak bersalah ataupun salah. Saya tidak bisa mendefinisikan. Yang jelas bahwa berharap supaya para pejuang di rimba raya ini perlu selektif untuk melihat apakah ini benar-benar spionase dari militer Indonesia, ataukah ini benar-benar masyarakat sipil yang memang mengadu nasib mereka dengan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Cuma sayangnya ke daerah-daerah konflik yang seperti tadi saudara Tuan Sebi sudah sampaikan, ini memang menjadi perhatian juga bagi negara, perhatian juga bagi masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Banyak kasus, Bishop, tidak hanya itu, tetapi di pulau-pulau misalnya pembalakan kayu, banyak masyarakat yang melakukan pengelolaan kayu di hutan-hutan di Papua, baik di pulau dan di tempat-tempat yang jauh dari pantauan keamanan. Nah, hal-hal ini kalau misalnya kami di pulau kalau itu berada di wilayah-wilayah yang luas di dataran tinggi Papua, pasti orang-orang yang melakukan pengelolaan kayu di pulau-pulau pasti juga mereka bisa dibantai. Dan ini memang karena karakteristiknya orang di pulau dan pesisir pantai berbeda dengan karakteristik perjuangan saudara-saudara kita di dataran besar, di pegunungan. Dan inilah realita yang harus kita hadapi, karena memang Papua berada di dua kutub yang sangat saling kuat, dan tinggallah kita memanen duka setiap saat. Berharap bahwa ini yang terakhir, dan pemerintah Indonesia sudah harus membuka ruang perundingan untuk bagaimana menata Papua yang berkeadilan. Untuk meminimalisir atau menghilangkan sama sekali korban-korban jiwa yang jatuh, yang tak bersalah, masyarakat sipil itu jangan sampai ini terjadi lagi. Saya berharap untuk Tuan Jeffrey, Tuan Sebi, dan semua panglima-panglima di lapangan di era perjuangan untuk
untuk bisa selektif mendefinisikan mana rakyat sipil dan mana yang memang spionase. Ya tadi Pak sudah sangat jelas, saya juga tidak bisa menyalahkan Pak Sebi dan teman-teman di sana karena memang sudah sangat jelas di daerah-daerah yang mereka sudah larang untuk tidak boleh datang. Ini menjadi perhatian bagi kita semua. Jangankan orang pendatang, orang Papua yang pantai aja, yang misalnya atau orang Papua yang dari pedalaman juga, tapi kalau ke situ dan dianggap bahwa itu spionase dari TNI Polri, pasti dibantai juga. Jadi ini menjadi peringatan bagi kita semua. Demikian Pak Bishop itu yang mungkin saya bisa berkomentar di bagian ini. Semoga kita berharap Papua jadi zona damai, mendesain masa depan Papua yang berkeadilan. Pemerintah Indonesia harus buka ruang perundingan dengan orang Papua. Saya selalu menggaung-gaungkan bahwa baiknya pemerintah Indonesia melakukan perundingan dengan NFRPB, tetapi itu saya tergantung kepada orang Papua bagaimana untuk membawa kedamaian bagi Papua di dalam suatu perundingan damai. Demikian Pak Bishop, selamat malam, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Jadikan Papua yang berkeadilan untuk masa depan, yang menjadi berkat bagi Papua, bagi Indonesia, dan bagi dunia, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Hormat Pak Bishop. Terima kasih Pak Goram, terima kasih sudah ditangkap. Ya, saya apresiasi semua pendapat, sah-sah saja dan silakan Anda sendiri yang menimbang. Saya nggak buat kesimpulan apapun. Kalau saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan hanya yang bersifat klarifikasi dan berdasarkan desakan hati nurani untuk mempertanyakan soal kebenaran hukum perang yang dianut oleh TPNPB OPM. Apakah orang kalau sudah, taruhlah dia mata-mata, taruhlah dia penyusup, tapi kalau sudah ditangkap, dia tidak bersenjata, sudah tidak melawan, apakah masih harus dibantai seperti binatang? Kan bisa ditawan saja. Jadi alat bergening kah atau apakah? Kecuali mereka melawan. Kalau sesama tentara misalkan, kalian mau saling bunuh, saling bantai, dalam konteks perang, silakan saja. Tapi kalau bicara sampai orang asli Papua juga dibantai, ya dan saya lihat saya pikir tidak masuk akal saya nggak ngerti. Ya oke, sebentar, ini ada yang minta tolong, tadi dia terputus karena sinyal ya. Saya juga harus menerangkan kepada teman-teman yang lain yang menuduh saya potong-potong bicara sembarangan. Saya tidak potong sembarangan orang bicara di sini, semua orang saya hormati, nggak ada kecualian. Ya, kalau terputus itu karena sinyal pertama. Kedua, karena urgensi, misalkan kayak Sebi Sambo tadi berbicara. Ada beberapa bahkan ketua OPM sendiri saya minta, maaf saya izin, saya utamakan Sebi Sambo. Karena jarang-jarang dia masuk dan sebagainya. Ketua OPM mengerti kok, dengan segala kerendahan hatinya lalu mundur, memberikan kesempatan kepada Sebi Sambo yang sinyalnya agak parah. Gitu. Nah terus kalian mau bangun narasi buat saya, potong-potong. Saya nggak ada potong-potong di sini. Anda bisa bebas bicara, tapi bicaranya jangan ngawur. Yang saya potong aja ngawur kalau ngomong. Yang nggak benar. Tapi kalau orang yang bicaranya bagus, saya biarkan bicara. Ya. Jadi tolong jangan bangun narasi buruk. Sudah cukup parah saya di sini nih. Jangan Anda juga perparah keadaan saya di sini. Ya. Kalau Anda jago, masuk saja bicara. Saya mau lihat juga kejagoan Anda bicara. Oke. Tadi siapa yang saya tadi minta secara khusus itu? Sebentar, Nimrod, silakan Nimrod. Apa yang Anda mau sampaikan, Nimrod? Baik, Sob. Ya, saya tanggapi lanjutkan pembicaraan tadi soal kemanusiaan. Jadi tadi Abang Pram Goram juga sudah sampaikan. Saya rasa itu terlalu panjang lebar. Yang kami tuntut dari kemanusiaan itu adalah hak-hak dasar kami orang pribumi yang tidak memegang senjata dan
hari ini sedang berlangsung TPNPB berhadapan dengan TNI. Kami tahu bahwa kriteria itu sudah dijalankan dengan perang di atas wilayah-wilayah yang memang sudah dikasih tahu dari awal. Itu kami paham sekali. Jadi yang kami minta tuh begini, kemanusiaan ini yang melibatkan tentang ini kan sudah TPNPB sudah punya Komnas berdasarkan Konstitusi 71 yang kami dengar kemarin. Kakak Jeffrey juga sudah jelaskan Markas Victoria tuh ada peradilan militer. Yang kami ingin dengar atau kami mendapat jawaban itu bagaimana cara supaya memberitahukan kepada rakyat yang awam ini bahwa tindakan itu ada dua kubu, atau bagaimana yang bisa memberikan rasa puas, rasa kenyamanan, supaya kami pun tahu bahwa kami di atas tanah kami ini kami tidak, ini saya pikir ini sangat mengancam salah satu masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan dengan TPNPB bahwa ini wilayah perang. Jadi bagaimana kita mau kasih keluar masyarakat sedangkan itu mereka punya kampung, dan kita harus melindungi. Dengan cara apa kita melindungi? Kami melakukan banyak hal manuver yang memang harus melindungi hak-hak dasar orang Papua, tapi TPNPB pun melakukan hal yang seperti itu. Di mata masyarakat ini kami tahu bahwa itu kejahatan, atau kami bilang itu kejahatan. Terus kalau misalnya sudah apa yang kemarin Kakak Jeffrey sampaikan, kenapa hari ini ada bahasa yang ngawur seperti begitu? Sedangkan sama-sama dari Markas Victoria dan Komnasnya bertanggung jawab atas hal-hal itu. Harusnya pemberitaannya tidak begini. Kalau memang itu terjadi ada pembantaian, itu itu harus sudah diarsir, dan memang pemberitaan ke publik bahwa ini dilakukan dengan ini dan ini seperti ini. Jadi kami tahu kejelasannya bahwa itu masalah internalnya TPNPB. Tapi kalau begini kami melihat bahwa ini tidak profesional. Ini melakukan cara yang tidak sesuai konstitusi. Kalau itu sudah terbangun dengan satu wilayah administrasi TPNPB, harus bijaksana dalam memberikan informasi juga. Saya pikir kemarin Kakak Jeffrey sudah panjang lebar memberikan kita informasi, dan kami sedang menunggu jawaban dari TPNPB. Dan hari ini saya mendengar bahwa saya rasa bahwa ada kejanggalan dari penyampaian Kakak Sebi. Dan kemanusiaan tidak berbicara untuk memihak juga, tapi kami berbicara atas hak orang Papua. Jadi itu saja. Mungkin ya kalau memang Kakak Sebi bisa masuk lebih baik lagi supaya kami mendengar langsung. Narasinya harus lurus. Karena kemanusiaan dia tidak bilang bahwa ini TPNPB tidak akan bilang begitu. Enggak bisa begitu lagi. Karena Sebi sudah jelaskan tidak ada lagi yang kemanusiaan di dalam peperangan mereka. Dia sudah jelaskan tegas kok. Di sini tidak ada bicara agama, apalagi kemanusiaan. Ya, pokoknya sudah ditetapkan harus dilakukan. Tembak mati, bantai semua orang yang kepala batu. Biar orang yang mau tahu informasi atau tidak tahu informasi, mereka masuk di zona restricted yang mereka klaim sendiri sepihak. Ya, mereka hajar.